Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini saya mau berbagi resep pika Ambon mini. Ini cara buatnya sangat mudah, hasilnya sangat bersarang, lembut banget. Cocok kalau mau dijadiin ide jualan ataupun isian snack box. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Langsung aja siapkan panci, kemudian tuangkan 350 ml santan kental. Kemudian tambahkan 5 lembar daun jeruk yang sudah diremas, lalu 1 batang serai yang sudah digeprek, dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Tambahkan juga garam sebanyak setengah sendok teh, lalu diaduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah rata, ini siap kita masak. Masak santannya sampai mendidih sambil terus diaduk-aduk agar tidak pecah ya santannya. Jadi untuk memasak santannya ini jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman. Kita sambil aduk-aduk terus pelan-pelan. Ini santannya udah mendidih ya teman-teman. Bisa kita matikan api kompornya. Lalu kita biarkan sampai santannya ini dingin atau suhu ruang. Selanjutnya saya akan buat bahan biangnya. Di sini saya siapkan gelas, lalu saya tambahkan 2 sendok teh ragi instan atau kurang lebih 5-6 gram ya. Lalu tambahkan dengan air sebanyak 70 ml. Ini airnya hangat-hangat kuku, jangan panas ya teman-teman karena nanti bisa mati raginya. Aduk kemudian tutup dan biarkan kurang lebih selama 15 menitan ya. Dan ini setelah kurang lebih 10 menitan, ini udah berbusa berarti raginya masih aktif ya teman-teman. Ini kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya siapkan 2 butir telur, kemudian dikocok lepas sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, ini bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan wadah, kemudian masukkan 150 gram tepung tapioka, 75 gram tepung terigu, dan 150 gram gula pasir. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan cairan santan yang sudah kita masak tadi. Pastikan ini sudah dalam keadaan suhu ruang ya, jadi udah nggak panas lagi. Dan ini juga udah saya saring ya teman-teman, jadi udah nggak ada kotorannya lagi. Selanjutnya ini tinggal kita aduk sampai semua bahan-bahannya tercampur dan tidak ada yang bergerindil. Kalau sudah tercampur rata, selanjutnya tambahkan telur yang sudah kita kocok tadi. Kemudian ini kita aduk kembali sampai tercampur rata. Jadi memang prosesnya bertahap seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau udah tercampur, selanjutnya kita tinggal masukkan bahan biang yang sudah kita buat tadi. Kemudian aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, yang terakhir tinggal kita tambahkan aja 30 gram margarin yang sudah kita cairkan. Ini margarinnya juga dalam kondisi dingin ya, jadi tidak panas. Selanjutnya ini tinggal kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata ya teman-teman, semua adonannya tidak ada yang bergerindil lagi. Sekarang tinggal kita istirahatkan adonan, kita tutup dan diamkan kurang lebih selama 1 jam agar adonannya ini mengembang. Dan ini setelah 1 jam saya diamkan, kita buka.
Kelihatan ya teman-teman, ini sudah berbusa atau berbuih seperti ini, adonannya sudah mengembang. Selanjutnya ini kita aduk sampai udara yang ada di dalam adonannya ini keluar. Selanjutnya ini adonannya siap kita cetak atau kita panggang. Sebelumnya sudah saya panaskan teflon. Di sini saya pakai teflon lubang 8. Pastikan teflonnya ini benar-benar sudah panas ya teman-teman. Sebelum kita masukkan adonannya ke dalam teflon, kita aduk dulu. Kemudian masukkan adonannya ke dalam cetakan kurang lebih 3/4 dari cetakan ya teman-teman. Masukkan dari pinggir baru ke bagian yang tengah ya, karena biasanya yang tengah itu lebih cepat matang. Nah, setelah dimasukkan semuanya seperti ini, kita tunggu sampai permukaannya itu agak sedikit kering, baru kita tutup. Dan kita masak menggunakan api yang paling kecil. Dan ini setelah kurang lebih 5 menit, bika ambonnya sudah matang ya teman-teman. Bagian permukaannya sudah kering dan pinggirannya juga udah kecoklatan. Tinggal kita angkat aja menggunakan spatula seperti ini. Kelihatan ya, ini hasilnya cakep banget, berserat atau berongga seperti ini. Lakukan sampai semuanya selesai ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya, bika ambon mininya udah jadi ya teman-teman. Hasilnya cantik banget, warnanya juga pas banget, tingkat kematangannya juga pas. Bika ambon ini cocok banget kalau mau dijadiin ide jualan ataupun isian snack box. Sekarang kita cobain aja bika ambon mininya. Ini beneran hasilnya tuh lembut banget, lentur, tidak gosong sama sekali. Dan ini setelah saya belah, ini bersarang banget ya teman-teman, kalian bisa lihat dari lubang-lubangnya itu. Dan ini lembut banget, lentur, kenyal ya teman-teman. Kita cobain, bismillah. Ini rasanya beneran enak banget teman-teman. Rasanya mirip banget kayak yang biasa kita beli di toko kue mahal ya. Ini juga wangi banget, aromanya enak banget teman-teman. Lembut, kenyal, dan juga manisnya pas banget. Nah, kalau kalian mau jual, ini bisa dikemas menggunakan plastik OPP seperti ini ya teman-teman. Kemudian bisa kalian letakkan di plastik mika seperti ini. Untuk harga jual kalian bisa menyesuaikan dengan modal yang kalian pakai ya teman-teman, karena biasanya harga bahan di daerah itu kan beda-beda. Jadi kalian sesuaikan aja. Oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini. Semoga resepnya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum.